具王级怪兽尸体，就让人这第一具是丁范国在各大势力中实力不占优，糟了，无法探测红的生命体征，在购买兽皇材料上占得先机。不会，管他呢，先到先得。你这家伙！果然，罗峰，馆主命我们集合。野兽，你带上朱喜，再调遣一只野，速度赶到雾岛。是，峰哥，小弟佩服。既然你杀了这头兽皇，海洋里面还有2个。他刚成为兽皇不久，而且他一根触手1500，导致发挥受限，我才能一举击杀。而还是经历一次次战斗。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 747 sampai 748 atau episode 773 sampai 774 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 想抱怨，说吧，看上我哪件？ Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa pemimpin kota kekacauan primal telah berhasil menerobos menjadi master semesta tertinggi. Sehingga membuat semua ras manusia menjadi sangat bahagia karena mereka tidak lagi akan dianggap remeh. Karena tidak memiliki pemimpin, kemudian setelah itu Lu Feng memberikan informasi kepada semua master semesta paling dekat dengannya dan juga kepada gurunya. Bahwa dia akan segera bertempur melawan Master Guntur Besar. Setelah itu Lu Feng kembali ke kapal semesta untuk segera menyambut kedatangan Master Guntur Besar. Saat itu bola petir raksasa dari langit membentuk sebuah bola raksasa guntur yang menjulang. Bola petir raksasa berputar di dadanya. Dia menatap dengan ekspresi dingin ke arah menara bintang Lu Feng. Guntur Besar, kata suara dingin. Kemudian seorang pemuda berjubah dan bersayap perak berjalan keluar dari pintu samping menara bintang. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan menara bintang segera menyusut dan jatuh ke telapak tangannya. Dia mencibir dan menatap raksasa Guntur, yang berdiri diam di hadapannya. Guntur Besar, hidup guru Guntur Besar ada di tangan aku, sekarang. Beraninya kamu masih begitu ceroboh dan muncul di hadapanku. Ucap Lu Feng sedikit mencibir. Mendengar ejekan Lu Feng begitu, raksasa Guntur di langit melihat ke bawah dan mendengus, berusaha menekan amarahnya. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sebelum kamu membiarkan master pesawat ulang-alik Guntur pergi? Mudah, kata Luo Feng. Berlutut dan merendahkan diri di depan aku dan memohon belas kasihan aku. Maka aku akan membebaskan master pesawat ulang-alik Guntur. Master alam semesta dari ras lain semua terkejut. Luo Feng gila kali ya, pikir semua master semesta yang hadir. Bajingan, raksasa Guntur meraung. Kamu berani menghina master tertinggi semesta. Kamu layak mati, ucap Guntur Besar meraung. Luo Feng menatap raksasa Guntur di langit. Menghina kamu, katanya, jika aku cukup kuat, aku akan menyiksa dan membunuhmu 1000 kali. Master Bintang Guntur Besar memandang ke bawah. Dia segera mengerti bahwa manusia Lu Feng sudah mengetahui 3 orang yang terlibat dalam kematian kapak besar. Itulah sebabnya Luo Feng menghinanya seperti ini. Sepertinya kamu tidak akan memberiku master pesawat ulang-alik Guntur, kata Master Bintang Guntur Besar, sambil menunduk ke bawah ke tempat Lu Feng berada. Aku sebenarnya tidak bermaksud begitu,
kata Luo Feng dengan dingin. Pesawat ulang-alik guntur, kata Master Bintang Guntur besar di langit. Aku akan membalaskan dendamu. Semua Master Semesta sudah bersembunyi di istana harta yang sejati miliknya, tumbuh bersemangat setelah mendengar perkataan Guntur besar ini. Mereka semua mengerti bahwa Master Bintang Guntur besar tidak lagi berencana untuk menyelamatkan Master Pesawat Ulang-alik Guntur. Sebaliknya, dia akan bertarung dengan Luo Feng. Bocah manusia, aku akan menunjukkan kepadamu betapa bodohnya menantang pemimpin tertinggi. Ucap raksasa Guntur meraung. Kaki kanannya, yang panjangnya 100 juta kilometer, berubah menjadi sambaran petir besar yang menyerang ke arah karang. Itu sangat kuat sehingga ruang yang dilalui petir hancur menjadi partikel-partikel kecil. Master Bintang Guntur besar benar-benar keluar dari pikirannya. Dia pasti memperlakukan kita, menjadi tidak ada artinya baginya untuk dapat menyerang sampai ke sini. Para Master Semesta yang telah bersembunyi di istana harta sejati semua takut keluar dari akalnya. Dengan cepat, mereka mulai memanipulasi harta istana mereka yang sebenarnya dan terbang ke segala arah untuk menghindarinya. Bahkan jika mereka semua bersembunyi di istana mereka harta karun sejati, bahkan dalam pertempuran berlangsung, mereka masih bisa selamat dari serangan, dan hanya akan terpengaruh oleh gelombang serangan. Ukiran bola petir raksasa itu menghancurkan bumi, dan jatuh ke arah Luo Feng, yang berada tepat di tengah-tengah karang. Arus listrik seperti ular muncul seperti gelombang bergulir. Kemudian, setelah dibombardir oleh petir, kadal raksasa bertanduk tunggal berdiri di tengah-tengah karang memandang ke langit di atas. Guntur besar, jika kamu benar-benar cukup mampu, maka lakukanlah. Dengan mendorong 4 kukunya, kadal raksasa bertanduk tunggal itu langsung menyerbu samudra rawa berputar tak berujung di sisinya. Dewa binatang yang mengubah tubuh. Raksasa Guntur melihat ke bawah dari langit di atas dan mencibir. Hanya teknik Master Semesta, namun kamu berani pamer di depanku. Dari langit yang tinggi di atas, raksasa Guntur menyerbu samudra rawa berputar tak berujung dalam sekejap. Setelah menciptakan percikan air sedingin es, raksasa Guntur itu terjun ke laut. Master alam semesta dari berbagai ras lain, yang telah melarikan diri jauh dari tempat kejadian untuk bersembunyi dan menonton perang, naik ke istana harta sejati mereka, dan terbang kembali ke Karang Merah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti telah berubah menjadi dewa binatang emas dan melarikan diri ke lautan rawa berputar. Master Bintang Guntur besar sedang mengejar dengan panas, dan telah menerjang ke dalam laut juga. Ini sangat berbahaya di dalam samudra rawa berputar. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu benar-benar tidak waras. 15 Master Semesta dari berbagai ras menyaksikan perang yang sedang berlangsung, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya bisa mengandalkan gelombang energi yang terdeteksi, untuk menilai situasi. Sementara itu, di dasar laut samudra rawa berputar. Hahaha, Master Bintang Guntur besar bergerak dengan kecepatan tinggi di dalam air laut yang tak ada habisnya, dan dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa manusia itu, kamu pikir kamu adalah tandingan aku di lautan rawa berputar ini. Betapa salahnya kamu. Sebagai master tertinggi semesta, Master Bintang Guntur besar tidak bodoh. Dia sadar bahwa satu-satunya ancaman yang bisa digunakan Luo Feng terhadapnya adalah kemampuannya yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Karena Luo Feng memiliki kapal makam, tidak peduli seberapa berbahaya lingkungan itu, selama dia bersembunyi di dalamnya, dia bisa melewati yang terburuk. Inilah sebabnya mengapa jika mereka berada di lingkungan yang sangat berbahaya, seperti tanah inti dari kapal semesta, dia tidak akan pernah terlibat dengan Luo Feng. Lautan rawa berputar adalah salah satu daratan berbahaya di wilayah internal Universebot. Tetapi ketika dibandingkan dengan wilayah inti, ada perbedaan besar dalam tingkat bahaya. Aku memiliki baju zirah sakti tertinggi yang sejati pada aku dan memiliki tubuh sakti dari master tertinggi semesta, kata Master Bintang Guntur besar kepada dirinya sendiri. Mengandalkan ini, semua pusaran air lain di seluruh lautan berputar, tidak akan bisa menyakitiku. Satu-satunya ancaman yang aku hadapi sekarang adalah inti dari lautan rawa berputar ini, yaitu pusaran air inti, yang merupakan tempat kelahiran banyak harta karun sejati. Betapa luasnya samudra rawa berputar. Satu-satunya tempat yang bisa memusnahkan Master Bintang Guntur besar adalah pusaran inti laut ini. Selama aku menghindari tempat itu, aku tidak akan berada dalam bahaya. Master Bintang Guntur besar sangat percaya diri. Raksasa Guntur bergerak sangat cepat sehingga jauh melebihi 100 kali batas kecepatan cahaya. Segera, dia menyusul Luo Feng,
yang telah berubah menjadi Dewa Binatang Emas. Dewa Binatang Emas mencoba yang terbaik untuk maju ke arah pusaran inti. Rupanya, dia ingin membawa pertempuran ke pusaran air inti. Kamu, manusia muda, kamu ingin membawa pertempuran ke pusaran air inti. Kamu ingin aku terbunuh oleh pusaran air intinya. Master Bintang Guntur Besar datang menabrak sampai berakhir di depan Dewa Binatang Emas. Dengan satu tendangan, sambaran petir besar jatuh untuk mengenai tubuh Dewa Binatang Emas. Dewa Binatang Emas terlempar tidak seimbang saat dia mundur ke belakang. Bodoh sekali, kecepatan aku jauh melebihi kecepatan 100 kali cahaya. Jika aku ingin bertarung, aku bertarung. Jika aku ingin pergi, aku pergi. Mengapa aku begitu konyol untuk memasuki pusaran air inti? Master Bintang Guntur Besar tertawa keras. Dia, memang, sangat arogan. Di luar, dia mungkin tampak sombong, tetapi di dalam hatinya, Master Bintang Guntur Besar sedang melakukan kewaspadaan ekstrim. Di seluruh lautan rawa berputar, satu-satunya tempat yang mengancamnya adalah pusaran air inti, yang tidak terlalu jauh. Hanya tempat ini, tetapi Master Bintang Guntur Besar mengerti bahwa sebagian besar waktu, kejatuhan mungkin bukan karena bahaya di permukaan, melainkan karena jatuh secara tidak sengaja ke dalam kumpulan manipulator jahat. Luo Feng ini, bagaimanapun, telah menerima warisan jantung Sungai Duandong. Siapa yang tahu teknik khusus apa yang mampu dilakukannya? Aku harus waspada, Master Bintang Guntur Besar mengingatkan dirinya sendiri. Seketika itu juga, Luo Feng meraung, dan kepala Dewa Binatang menoleh untuk melihat Master Bintang Guntur Besar. Dengan suara rendah, itu mengejek, betapa takutnya kamu. Mungkinkah kamu tidak berani melawan aku di tepi pusaran inti? Saat seseorang sepenuhnya menyelesaikan jalur Dewa Binatang untuk menjadi Master Semesta, maka pastinya, dia akan bisa berubah menjadi Dewa Binatang. Tidak hanya Luo Feng di tubuh Dewa Binatang, tapi bahkan armor pembasmian Dewa Iblis Gila telah berubah menjadi bentuk Dewa Binatang. Tubuh aslinya dilindungi dalam armor pembasmian Dewa Iblis Gila, yang, pada gilirannya, mengambil bentuk Dewa Binatang. Armor pemusnahan Iblis Gila ini kemudian akan menjadi seperti harta karun sejati puncak istana, di mana hanya pusaran air inti dari Samudra Rawa berputar yang dapat menghancurkan Dewa Binatang Emas ini. Tempat-tempat lain tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali. Kamu benar-benar berpikir aku sebodoh kamu. Raksasa petir itu mengaum dengan marah. Dengan langkah maju, dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan menggabungkan bersama. Saat lengan petirnya bergabung, boal petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam masa terjerat. Kemudian, bersama dengan lengannya yang terangkat, dia berteriak marah dan menyerbu Luo Feng. Seolah-olah alam semesta diretas menjadi dua. Luo Feng, yang berbentuk Dewa Binatang, juga meraung. Tanpa niat untuk menghindar, dia melompat ke depan dengan segera untuk menemui raksasa guntur yang mendekat. Sebuah petir raksasa yang menyerupai cambuk petir menyerang Dewa Binatang Emas yang mendekat dengan cepat. Merobek langit dengan satu cakar. Di tengah penerbangan, Dewa Binatang Emas tiba-tiba menjulurkan cakar tangan kanannya dengan gelombang, dalam persiapan menghadapi cambuk petir yang mendekat. Setiap cakar di kuku kanannya setajam pedang pertempuran. Atau, lebih tepatnya, setiap cakar adalah pedang pertempuran, yaitu bilah hantu darah. Cakar kanan Dewa Binatang Emas melambai tanpa menahan diri, dan cakar secara alami melakukan hal yang sama. Garis cahaya pedang muncul, itu lemah ketika pertama kali muncul, tetapi tak lama kemudian, itu tumbuh lebih besar dan lebih tebal, sampai-sampai mampu menyapu segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Sebuah miniatur alam semesta muncul dan menyelimuti cambuk petir besar yang meretas Dewa Binatang Emas. Miniatur alam semesta retak terbuka untuk mengungkapkan sinar pisau tipis yang memotong cambuk petir, menyebabkannya hancur dalam sekejap. Sinar pedang itu kemudian meluncur melintasi samudera rawa berputar, dengan mudah mengiris samudera seolah-olah selembut tahu. Ia mencapai raksasa guntur, di mana ia melanjutkan serangannya dan dengan cepat memotong tubuhnya. Ini adalah teknik pisau buatan Luo Feng, yaitu teknik kelahiran Nirva. Raksasa guntur terpaksa mundur beberapa langkah ke belakang, menciptakan gelombang di air laut sekitarnya. Dia memandang Luo Feng, merasakan campuran kebingungan dan keterkejutan. Apakah Luo Feng hanya menjalankan tingkat ke-8 sebagai kekuatan tempur tingkat atas? Beberapa saat yang lalu, konsumsi berkelanjutan tubuh sakti Luo Feng adalah untuk mempertahankan eksekusi pembasmian yang terus-menerus. Selanjutnya,
Dengan karakteristik unik dari pedang bayangan darah, Luo Feng mampu menyerang dengan kekuatan tempur yang mencapai tingkat ke-8 sebagai tingkat teratas. Kekuatan ini, bahkan dengan pelindung harta karun sejati yang tertinggi, berarti bahwa Master Bintang Guntur Besar masih akan merasakan tekanan. Kekuatan tempurnya hanya di tingkat ke-8 sebagai tingkat atas. Mustahil, raksasa guntur mengeluarkan raungan amarah. Bahkan jika kamu memiliki warisan jantung Sungai Duandong, kamu masih harus mati hari ini. Tanpa peringatan, banyak lengan mulai muncul dari sekitar tulang rusuk Master Guntur Raksasa, di mana di awalnya hanya memiliki 2 lengan, sekarang dia memegang total 36 lengan. Badai Bintang pada awalnya adalah ras yang berasal dari planet Badai Bintang. Saat Raksasa Guntur menjadi dewa sejati, karena sumber asalnya telah merancang tubuhnya, ia akan kembali ke bentuk aslinya, yang merupakan bola cahaya paling menyilaukan di inti tubuhnya. Lengan, kepala, dan semua bagian tubuhnya dikumpulkan dan disatukan dengan kekuatan saktinya, jadi tentu saja, ia dapat memiliki sejumlah lengan yang diinginkannya. Terima hantamanku ini, teriak Raksasa Guntur. Setiap lengan memegang kerucut segitiga yang aneh, menghasilkan total 36 kerucut segitiga. Setiap kerucut semuanya, adalah harta karun sejati puncak. Ini membentuk set lengkap harta karun sejati puncak, kerucut kekaisaran semesta, yang cukup kompatibel dengan Raksasa Guntur ini. Lu Feng mengaum, bahwa itu, Dewa Binatang Emas berteriak ketika dia berhadapan dengan Dewa Guntur lagi. Garis-garis sinar keemasan menyambar keluar dari setiap kerucut yang tajam. Sebanyak 36 sinar emas petir menyatu dalam satu saat untuk membentuk kerucut emas besar. Cakar pada kuku kanan Dewa Emas Binatang melambai dengan liar, dan bila pisaunya tersapu oleh yang lainnya. Tanpa suara, alam semesta miniatur menyelimuti kerucut emas pada titik di mana keduanya saling bertabrakan. Keduanya dimusnahkan pada saat yang sama, dan efek samping yang kuat menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Dewa Binatang Emas tiba-tiba merilis sebuah menara kecil. Pergi, menara kecil itu meluas dengan cepat. Dewa Binatang Emas meraung ketika dia mencoba untuk maju lagi. Menara Bintang. Guru Bintang Guntur Besar melihat menara bintang terbang ke arahnya, dan matanya mencerminkan keinginan serakahnya. Dia tidak menghindari menara bintang yang mendekat. Cakar di kuku Dewa Binatang, yang sebenarnya Luo Feng dalam tubuhnya yang telah berubah. Dan kerucut segitiga dari Master Bintang Guntur Besar. Konfrontasi langsung antara kedua wujud pun dimulai, dan kekuasaan bertemu dengan kekuatan. Dengan kecepatan kilat, menara bintang, setinggi gunung yang menjulang tinggi, menabrak kepala Master Bintang Guntur Besar, yang tidak berusaha menghindar. Seluruh tubuh Master Bintang Guntur Besar dikirim jatuh. Timbul sedikit penyok di tengkoraknya ketika bagian itu tenggelam dari pukulan yang diterimanya. Namun dengan aliran kilat, tengkoraknya tampak pulih dalam waktu singkat. Tingkat 8 sebagai kekuatan tempur tingkat atas. Master Bintang Guntur Besar terkejut dan menatap menara bintang. Guntur Besar, Dewa Binatang Luo Feng meraung saat dia maju ke depan seperti orang gila. Berganti-ganti antara kuku kiri dan kanannya, dia mencakar jalannya ke depan. Pedang bayangan darah, pada suatu waktu, adalah cakar tajam di kuku kanannya, di lain waktu, itu akan menjadi cakar tajam di kuku kirinya. Dewa Binatang Emas sangat brutal dan ganas, saat dia bertarung melawan Master Bintang Guntur Besar dalam pertarungan habis-habisan. Dia menolak untuk kalah. Pada saat yang sama, menara bintang bertukar pukulan dengan Master Bintang Guntur Besar. Setiap serangan seperti serangan penuh yang dilakukan oleh Master tertinggi alam semesta. Serangannya membawa kekuatan di tingkat 8. Dalam sekejap, rasanya seolah-olah dua Master tertinggi semesta menyerang pada saat yang sama. Dampak seperti itu membuat Master Bintang Guntur Besar terdorong mundur. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kata Master Bintang Guntur Besar. Bahkan untuk seorang Master tertinggi alam semesta untuk mengeksekusi kekuatan seperti itu di tingkat 8 tingkat pertama, dia harus memiliki teknik rahasia, dan kedua, dia harus memiliki harta sejati yang cocok. Luo Feng ini, baik itu dari jarak dekat atau melalui manipulasi menara bintang, mampu melepaskan kekuatan kuat seperti itu, padahal dia hanya Master Semesta. Warisan jantung Sungai Duandong ini terlalu kuat. Master Bintang Guntur Besar terpaksa mundur setelah terikat. Saat dia memandang, di belakangnya ada pusaran air inti dari Samudra Rawa yang berputar. Bagaimanapun, karang itu dekat dengan pusaran inti. Tepat di awal, ketika Luo Feng memasuki Samudra Rawa berputar,
dia langsung menuju ke arah pusaran inti, sehingga jaraknya semakin berkurang. Pada saat itu, pertempuran dibawa tepat di sebelah pusaran air inti saat mereka terus bertarung. Kekuatan pencekikan pusaran air begitu kuat sehingga sudah menyebar pengaruhnya ke seluruh lingkungan. Bagaimana bisa Master Semesta bisa menggunakan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu? Kata Master Bintang Guntur Besar. Dia merasa iri dan marah pada saat yang sama, tetapi dia tetap mempertahankan ketenangan. Di belakangku adalah pusaran air inti. Aku tidak bisa bertarung sekarang. Jika aku terus bertarung, aku pasti akan dirugikan. Karena itu, ia mengambil keputusan dengan sangat cepat. Hahaha, anak muda manusia, warisan dari jantung sungai Duandong ini memang mengesankan, bahkan jika dapat memungkinkan kamu untuk mencapai kekuatan tempur seperti itu, di mana aku tidak dapat melakukan apapun untuk kamu. Aku akan berhenti di sini untuk saat ini. Sementara aku telah memusnahkan kapak besar, kamu telah membunuh Master Ulang-alik Guntur aku sebagai balasannya. Menghitung dari perbedaannya, aku masih pemenangnya. Haha, sementara masih tertawa dengan kesombongan yang besar, Master Bintang Guntur Besar segera mempercepat, dan bersiap untuk melakukan pelarian diri dengan cepat. Master Bintang Guntur Besar mengira, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa meskipun dia terus bertarung dengan Luo Feng. Sebaliknya, dia mungkin menderita kerugian jika dia tidak cukup berhati-hati. Dia segera memutuskan untuk pergi, dan tepat ketika dia mulai melarikan diri, penyebaran cahaya emas yang tak berujung dan redup, meliputi area seluas lebih dari 1 tahun cahaya persegi. Pasir bersalju mengapung, seolah-olah itu adalah dimensi lain. Pasir melayang di sekitar lautan tetapi segera dimusnahkan ketika mendekati pusaran inti. Tampaknya, itu tidak bisa menutupi area yang menakutkan itu. Negara emas dan lautan pasir salju. Mereka dilakukan pada saat yang sama. Di bawah Duan Mi, kekuatannya sangat kuat, dan mengikat Master Bintang Guntur Besar. Tiba-tiba, Master Bintang Guntur Besar tampak menyendiri. Ikatan memengaruhi dia, tapi dia masih bisa 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu hanya akan membuatnya lebih banyak waktu. Menekan, Dewa Binatang Luo Feng tiba-tiba berteriak. Menara bintang, yang berusaha menyerang Master Bintang Guntur Besar seperti gunung, tiba-tiba mulai berputar. Itu mulai mengeluarkan cahaya redup, dan ada ukiran pada permukaan menara yang tampak seperti ulir bola. Lampu pada ukiran ulir bola terus berputar, dan menara bintang menekan Master Bintang Guntur Besar. Dalam hal kecepatan, bahkan makhluk besar tidak bisa dibandingkan dengan senjata. Menara bintang telah kehilangan keganasannya sebelumnya. Sebaliknya, itu terus menekan, gemetar. Menara bintang segera jatuh di atas kepala Master Bintang Guntur Besar. Hah, ucap Master Bintang Guntur Besar terkejut, dia berusaha melarikan diri, seperti tikus yang ditekan oleh batu raksasa. Dia tidak bisa bergerak, berat, terlalu berat. Master Bintang Guntur Besar merasakan dampak penuh dari tekanan yang diberikan oleh menara bintang. Bukan hanya berat, tetapi penindasan. Ketika menara bintang jatuh padanya, seolah-olah mereka digabungkan, berat dari menara bintang juga menjadi sangat berat luar biasa. Rasanya seolah dia membawa miniatur alam semesta. Itu sangat berat sehingga dia tidak bisa berjalan sama sekali. Itu seperti samudera jauh. Samudera jauh tidak bisa bergerak sendiri, dan itu sangat lambat. Sekarang, Master Bintang Guntur Besar lebih lambat dari samudera jauh yang tak ada habisnya. Mustahil, mustahil, teriak Master Bintang Guntur Besar, dan kilat keluar dari tubuhnya. Bola cahaya guntur di tengah tubuhnya tiba-tiba meledak dan mencapai kekuatan maksimumnya. Master Bintang Guntur Besar hanya bisa terbang dengan lambat, dan lebih lambat dari 10.000 km per detik. Tidak, tidak, tidak. Dia meraung, sambil terus berusaha mempercepat untuk melarikan diri. 10.000 km per detik adalah batasnya. Semakin ia mempercepat, semakin kuat tekanan dari menara bintang. Luo Feng cukup puas. Aku sudah sepenuhnya memahami tingkat ukiran keempat dan kelima di menara bintang. Tingkat keempat disebut pukulan, sedangkan tingkat kelima disebut menekan. Luo Feng tidak repot-repot memunculkan nama misterius. Namun, ukiran tingkat keempat dan kelima di menara bintang membuatnya bersemangat. Fungsi utama menara bintang sebelum memukul, dan berada di level 4. Level kelima berada di level 8. Di bawah Duan Mi, berada di level 9. Di bawah penindasan yang begitu kuat, bahkan Master Bintang Guntur Besar merasa sulit untuk bergerak. Jika kamu memiliki pelayan yang bisa kamu ajak berkolaborasi,
kamu bisa menghancurkan menara bintang aku, pikir Luo Feng. Jika kita berada di tempat yang lebih aman, kamu bisa terus melawanku. Setelah semua, mempertahankan serangan di level 9 mengkonsumsi banyak kekuatan sakti, dan aku terus melakukan Duan Ni, sehingga mengkonsumsi lebih banyak. Kamu memiliki tubuh sakti yang lebih besar dan memiliki kekuatan sakti yang lebih maju, jadi kamu pasti akan mendapat keuntungan jika kita terjebak dalam pertarungan yang panjang. Sayangnya untuk kamu, aku menjebak kamu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mati, Tuan Bintang Guntur Besar. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Ketika dia mengendalikan ukiran tingkat kelima, dan ketika menara bintang menekan Master Bintang Guntur Besar, sebuah benda raksasa muncul dari lautan. Kapal kuno muncul dan berlari menuju Master Bintang Guntur Besar. Tidak, Master Bintang Guntur Besar merasa bahwa dia ditekan oleh menara bintang dan tidak bisa pergi. Dia menggunakan kerucut kekaisaran semesta untuk menyerang itu, tetapi bahkan tubuhnya sendiri dibatasi oleh penindasan, jadi dia tidak bisa memindahkan menara bintang sama sekali. Dan, dia juga sangat lambat. Kapal makam, yang panjangnya 10 miliar kilometer, menindasnya. Dia lebih lambat dari 10.000 kilometer per detik, jadi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dewa Binatang Luo Feng menyaksikan. Dia dikutuk. Master Bintang Guntur Besar pasti hancur. Kekuatan saktinya dapat mempertahankan penindasan di level 9 dengan mudah. Master Bintang Guntur Besar sedang ditabrak oleh kapal makam, yang tidak dapat dipindahkan, bahkan oleh sekelompok besar Master Semesta. Kapal yang mengerikan ini pasti bisa mendorong Master Bintang Guntur Besar ke pusaran air inti, yang sangat kuat. Ada portal yang tenang di tengah seperti di tengah tornado. Terkadang, akan ada harta sejati yang muncul dari pusaran air inti. Namun, Master Bintang Guntur Besar akan dihancurkan, dan dibunuh sebelum bisa mencapai pusat pusaran air inti. Bahkan Master tertinggi semesta membutuhkan istana harta karun sejati tertinggi untuk bertahan hidup di pusaran air inti. Menara bintang untuk penindasan, kapal makam untuk mendorong, dan pusaran air inti adalah untuk membunuh. Luo Feng menatap raksasa guntur itu dan senang dalam hidupnya yang layu. Kamu telah memaksaku membuatku melakukan ini. Master Bintang Guntur Besar tiba-tiba meraung marah. Luo Feng, kamu membuat aku melakukan ini. Kamu melakukan ini. Bunuh aku. Luo Feng merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Cepat, dorong dia. Luo Feng mengemudikan kapal makam dengan semua kekuatannya, membuatnya secepat mungkin. Pada saat itu, Master Bintang Guntur Besar menjadi benar-benar gila. Setelah raungan itu, ada udara hitam di mana-mana di tubuhnya yang raksasa, dikelilingi oleh kilat. Udara hitam memancar keluar, membuatnya melolong kesakitan. Udara hitam misterius itu tampak tidak berbahaya, tetapi insting Luo Feng mengatakan sebaliknya. Bahaya, bahaya, bahaya. Setiap bagian dari kekuatannya yang sakti berteriak seolah-olah itu telah menemui makhluk yang menakutkan. Menghindari, Luo Feng bergegas ke kapal makam. Menara bintang menekan Master Bintang Guntur Besar, jadi dia hanya bisa bersembunyi di kapal makam. Master Bintang Guntur Besar gila. Kamu ingin membunuhku. Dia meraung. Kamu bisa mati lebih dulu. Udara hitam tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya, dan itu memangkas ruang sekitarnya. Kecepatannya terbatas seperti harta karun sejati domain, yang meliputi area setelah dilakukan. Itu menyebar ke Luo Feng langsung dan mulai menembus Dewa Binatang Emas Luo Feng. Ini bukan apa-apa, tidak ada, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Aku benar-benar bisa menolaknya. Armor pemusnahan Dewa Iblis Gila juga berbentuk Dewa Binatang, seperti istana harta karun sejati. Meskipun Luo Feng merasa takut di dalam hatinya, kekuatannya yang sakti sangat ketakutan juga, seolah-olah berada di bawah nyala api yang memakan habis semua. Kekuatannya yang sakti sangat takut pada udara hitam, dan itu tidak dipengaruhi oleh pikiran Luo Feng. Logika Luo Feng mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang ada di samudra semesta yang mengerikan ini. Setelah semua, dia sangat kuat, dan Dewa Binatang yang dibentuk oleh armor pemusnahan Dewa Iblis Gila seperti puncak istana harta karun sejati. Armor pemusnahan Dewa Iblis Gila perlu dihancurkan sebelum tubuhnya yang sakti bisa dipukul. Namun, tidak ada master tertinggi yang bisa menembus puncak istana harta karun sejati. Udara hitam yang tampaknya biasa menyelimuti seluruh Dewa Binatang Emas. Bagaimana pemusnahan Iblis Gila dapat membentuk Dewa Binatang?
Itu melalui kekuatan sakti. Itulah sebabnya ada kekuatan sakti yang membakar armor pemusnahan iblis gila. Udara hitam dan Dewa Binatang Emas terus saling memakan. Ketika udara hitam benar-benar menyelimuti Dewa Binatang Emas, kekuatan sakti yang mempertahankan armor pemusnahan Dewa Iblis Gila tiba-tiba dikonsumsi dengan kecepatan tinggi. Udara hitam dikonsumsi juga, tetapi ada terlalu banyak. Dan itu datang dari setiap inci tubuh sakti dari Master Bintang Guntur Besar. Tahan, tahan, tahan. Luo Feng berusaha untuk mentransmisikan kekuatannya sebanyak mungkin untuk mempertahankan armor pemusnahan Dewa Iblis Gila, tetapi dikonsumsi lebih cepat daripada yang dipasok. Itu seperti bola api yang dipadamkan oleh air. Adapun armor pemusnahan Dewa Iblis Gila, itu hancur segera setelah kekuatan sakti dikonsumsi penuh. Udara hitam yang mengerikan berputar menjadi bentuk yang aneh, menyelimuti Luo Feng. Kekuatan sakti dan udara hitam terus saling memakan. Hahaha, Master Bintang Guntur Besar meraung dengan ceroboh. Kamu membuatku melakukan ini. Kamu membuat aku melakukan ini. Kamu hanya seorang Master Semesta, dan kamu tidak memiliki banyak tubuh yang sakti atau kekuatan yang sakti. Kami bahkan tidak berada di level yang sama. Jika kamu adalah Master Semesta tertinggi, kamu akan bisa bertahan lebih lama, namun, kamu hanya Master Semesta. Bahkan jika kekuatan sakti kamu 1000 kali lebih banyak, kamu masih akan mati pada akhirnya. Hahaha, setelah kamu mati, semua harta sejati kamu, termasuk menara bintang, akan menjadi milikku. Bahkan jika kamu memiliki banyak tubuh, mereka tidak akan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan kamu. Master Bintang Guntur Besar sangat marah dan bersemangat pada saat yang sama. Tetapi tiba-tiba dia berhenti berteriak. Tubuh sakti Luo Feng di kejauhan sudah dimusnahkan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi udara hitam seperti ini. Bahkan batu-batu memori dari warisan Sungai Duandong tidak memiliki catatan tentang udara hitam seperti itu. Atau jika ada, itu telah ditutupi oleh pikiran aslinya. Luo Feng tidak tahu bagaimana melawan atau menyerang itu. Dan tanpa serangan, dia hanya bisa menggunakan kekuatan saktinya. Adapun tubuh aslinya, pada ketinggian 100.000 km, itu sudah dimusnahkan. Keempat sayap perak, armor pemusnahan gila iblis, sebuah cincin dunia, dan pedang bayangan darah semuanya melayang. Master Bintang Guntur hebat ini sangat bersemangat. Namun, pesawat ruang angkasa yang sangat besar, kapal makam, tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, itu masih menabrak Master Bintang Guntur Besar. Di istana kapal makam, Dewa Binatang Emas Luo Feng berdiri di atas keempat kakinya. Dia melihat keluar dan ketakutan. Apa itu udara hitam? Itu seperti kebalikan dari kekuatan sakti, seperti air dan api, atau terang dan gelap. Ini justru bertolak belakang dengan kekuatan sakti. Aku belum pernah mendengar kekuatan seperti ini. Ketidakberdayaan seperti itu mengintimidasi Luo Feng. Dia memang kuat, namun dia tidak bisa melakukan apapun untuk melawannya. Udara hitam bahkan tidak tercatat dalam warisan dari Sungai Duandong, atau telah direkam tetapi ditutupi oleh pikiran aslinya. Mungkin itu sebabnya alam semesta asli menginginkan ketiganya mati. Luo Feng tiba-tiba memahaminya. Jika setiap master tertinggi semesta memiliki udara hitam itu tidak akan menjadi rahasia, dan ia harus mengetahuinya. Setidaknya seharusnya ada beberapa catatan tentang hal itu di warisan dari Sungai Duandong. Rupanya, udara hitam itu luar biasa, karena Master Bintang Guntur Besar bahkan tidak melakukannya pada awalnya dan memilih untuk melarikan diri. Dia hanya menggunakannya ketika dia hampir putus asa. Benda aneh tidak diizinkan di alam semesta asli, pikir Luo Feng. Tuan Yuan Ao terbunuh karena dia memiliki benda aneh, dan benda aneh itu dibuang dari alam semesta asli. Udara hitam itu dimiliki oleh Master Bintang Guntur Besar, yang juga membuat pikiran aslinya menginginkannya mati. Selain itu, mengapa mereka ingin kapak besar mati? Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Dia merasakan bahwa samudera semesta tidak sesederhana yang dia yakini. Master Bintang Guntur Besar, Kaisar Zenjia, dan Dewa Leluhur Naga Batu, mereka pasti menyimpan rahasia besar. Pikiran Luo Feng bekerja sangat cepat. Dia menatap luar dan mengendarai menara bintang dengan kekuatan saktinya untuk menekan Master Bintang Guntur Besar. Baik tubuh aslinya dan tubuh binatang tanduk emasnya bisa mendorong harta yang sebenarnya. Kapal makam, yang terbang dengan cepat, menabrak Master Bintang Guntur Besar.
Kapal makam sepanjang 10 miliar kilometer itu luar biasa. Butuh Master Bintang Guntur Besar lebih dari sehari untuk terbang sejauh itu dengan kecepatannya. Itu adalah serangan yang mengerikan. Ah! Teriak Master Bintang Guntur Besar. Dia punya tubuh lain. Sialan, manusia. Master Bintang Guntur Besar menjadi putus asa. Dia mengira telah membunuh Luo Feng dan bahwa harta karun dan barang berharga yang sejati tidak akan menjadi ancaman lagi tanpa dikendalikan. Meskipun dia menderita kerugian besar, itu bisa dibuat untuk semua barang berharga. Bahkan jika Luo Feng memiliki tubuh lain, itu tidak bisa melakukan apapun untuk membantu jika itu ada di alam semesta asli. Namun, tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng ada di kapal makam. Luo Feng sangat berhati-hati dan tidak berani gegabah. Meskipun dia yakin, dia masih punya rencana cadangan. Kedua tubuhnya yang sakti tidak akan datang bersama biasanya. Tubuh aslinya akan melakukan petualangan sementara tubuh binatang bertanduk emasnya akan tinggal di kapal makam. Bahkan jika tubuh aslinya terbunuh, tubuh binatang bertanduk emasnya bisa keluar dan menyelamatkan diri. Rencana cadangan ini telah membantu Luo Feng menghindari peluru kali ini. Jika kedua tubuhnya keluar, keduanya akan terbunuh oleh udara hitam, dan semua barang berharga miliknya akan disita oleh Master Bintang Guntur Besar. Luo Feng diam-diam bersukacita. Tidak peduli seberapa percaya diri aku perlu memiliki rencana cadangan. Tidak, kata Master Bintang Guntur Besar. Dia ditekan oleh menara bintang, dan kapal makam yang menjulang terus mendorongnya ke pusaran air inti. Dia tidak bisa menolak kekuatan dari kapal makam sama sekali, dan dia terus didorong ke belakang. Dia sudah berada di pusaran air inti. Aku telah berjuang sampai sekarang, kata Master Bintang Guntur Besar. Dia kesakitan. Aku mempertaruhkan segalanya untuk melampaui reinkarnasi. Aku tidak bermaksud mati di sini. Seharusnya tidak seperti ini. Tidak, aku harus mati di tangan Master Semesta. Dengan teriakan yang tidak ikhlas untuk mati, Master Bintang Guntur Besar ditekan ke pusaran air inti oleh kapal makam. Kekuatan sobek dari pusaran inti di Samudra Rawa berputar terus menghantamnya, dan tubuh raksasa gunturnya terkoyak dengan cepat. Bahkan dengan armor harta karun sejati yang melemahkan serangan, kekuatan itu masih merusak tubuhnya melalui baju besi yang sakti. Setelah hanya beberapa saat, raungan terakhir datang, aku tidak mau. Seketika semuanya menjadi sunyi. Pangkalan kapal makam terbuka, dan sebuah entry raksasa muncul. Bahkan di pusaran air inti, kapal makam masih stabil seperti batu. Itu menelan semua barang berharga dari Master Bintang Guntur Besar dan Menara Bintang yang sudah berhenti. Gerbang raksasa di pangkalan ditutup, dan kapal makam terbang keluar. Pedang bayangan darah, sayap 4 perak, dan armor pemusnahan Dewa Iblis Gila semuanya terbang ke kapal makam melalui gerbang samping. Di kabin utama di dasar kapal makam, seekor binatang bertanduk emas berjalan melalui lorong. Saat dia sedang berjalan, kekuatan sakti dari binatang bertanduk emas keluar dari tubuhnya dan membentuk sebuah manusia. Segera, tubuh asli penduduk bumi terbentuk. Tubuh asli penduduk duniawi memiliki 90% dari tubuh yang sakti, sedangkan binatang bertanduk emas hanya memiliki 10%. Untuk apa nilainya? Aku akan meninggalkan tubuh di kapal makam jadi setidaknya aku bisa mengambil kembali harta yang sejati. Luo Feng merasa beruntung. Dia akan lebih berhati-hati setelah pertarungan itu. Luo Feng dan binatang bertanduk emas berjalan dan melihat sejumlah besar objek di kabin bawah, menara bintang, barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Master Bintang Guntur Besar, dan bagian-bagian tubuh Master Bintang Guntur Besar. Ayo, Luo Feng melambaikan tangannya. Pedang bayangan darah, menara bintang, armor pemusnahan Dewa Iblis Gila, dan barang berharga lainnya terbang dan bergabung dengan tubuh aslinya. Tidak heran itu adalah Master tertinggi semesta. Dia bahkan memiliki tubuh setelah dia mati. Luo Feng tersenyum dan menatap potongan-potongan tubuh Master Bintang Guntur Besar. Master tertinggi alam semesta adalah, dari bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dari yang di bawah mereka. Bentuk kehidupan menentukan kekuatan, dan bentuk kehidupan yang berbeda memiliki tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Hanya karena penindasan yang diciptakan oleh aturan, hanya bisa menggunakan kekuatan sakti pada 10.000 kali lipat dari Master Semesta. Jika tidak ada penindasan, bahkan dengan lingkungan, ia tidak akan bisa membunuh Master tertinggi alam semesta dengan mudah, dengan kapal makam dan Duan Mi. Biarkan aku melihat barang-barang berharga apa yang aku dapatkan.
Ucap Luo Feng yang kemudian mulai memeriksa harta peninggalan Master Bintang Guntur Besar. Pada saat itu, hal-hal aneh terjadi di daerah yang berbeda di 3 tanah ekstremis. Sin kemudian berpindah tempat ke area yang dalam dari area bagian dalam sektor puncak miring. 6 Master Semesta dengan hati-hati melihat ke depan. Salah satu Master sedang berbicara. Tiba-tiba, makhluk besar dari ras bintang badai jatuh tanpa peringatan. Tubuh saktinya utuh, namun tidak bernyawa. 5 Master Semesta lainnya semuanya terkejut. Dia meninggal. Bagaimana dia bisa mati tanpa tanda-tanda? Tidak ada yang menyerangnya. Apakah alam semesta miniatur yang dia tinggali hancur? Jika sebuah miniatur alam semesta hancur, semua kehidupan yang terikat padanya akan mati. Apakah Master Bintang Guntur Besar telah mati? Aku mendengar bahwa Master Bintang Guntur Besar berperang dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng. Mungkinkah, pada saat itu, 6 Master Semesta dari ras badai ditemukan mati di Samudra Semesta, dan banyak kekuatan mulai menghubungi 15 Master Semesta, yang menonton di karang Samudra Rawa berputar. Di karang pusat Samudra Rawa berputar, 15 Master tertinggi alam semesta berada di istana mereka, menyaksikan pertarungan dengan cemas dan merasakan gelombang kekuasaan. Satu demi satu pesan telah dikirim. Apakah Master Bintang Guntur Besar mati? Apakah kamu melihat sesuatu? Semua 15 Master Semesta berbicara dengan teman-teman mereka, dan para pemimpin ras mereka. Tidak, kami tidak bisa melihat apapun. Luo Feng melawan Master Bintang Guntur Besar. Mereka bertarung di dasar Samudra Rawa berputar, jadi kami tidak berani turun. Lingkungannya bergetar sebelumnya, namun sekarang sunyi. Kami tidak melihat apapun. Apakah kamu mengatakan bahwa beberapa Master Semesta dari Badai Bintang meninggal tanpa diserang? Ya, Luo Feng dan Master Bintang Guntur Besar bertarung di dasar laut. Master Bintang Guntur Besar pasti sudah mati. Kalau tidak, tidak ada penjelasan. Leluhur, pergi ke semesta miniatur dari Master Bintang Guntur Besar. Jika dia mati dan alam semesta miniaturnya hancur, banyak Master Alam Semesta dan Ksatria Alam Semesta akan mati seketika. Barang-barang berharga itu tidak memiliki Master sekarang, ada juga penyimpanan dalam ras Bintang Guntur Besar. Cepat, manusia masih berada di alam semesta yang asli, dan akan butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di sana. Alam semesta miniatur ras kita dekat dengan yang itu. Cepat, pergi ke sana sekarang. Pada waktu bersamaan, pesawat ruang angkasa raksasa muncul dari pusaran inti Samudra Rawa berputar. Itu menutupi langit dan tanah, dan berlari ke depan dengan percaya diri dan ceroboh. 15 Master Semesta yang berkomunikasi dengan teman-teman dan ras mereka semua bingung. Kemudian mereka mulai memberitahu orang lain. Leluhur, aku melihatnya. Kapal makam, kapal makam, kapal makam baru saja terbang keluar dari lautan rawa berputar. Aku tidak bisa melihat Master Bintang Guntur Besar. Master Bintang Guntur hebat pasti telah mati. Masuk luar biasa, seorang Master tertinggi semesta baru saja mati. Bagaimana Luo Feng melakukannya? Itu kapal makam, dan aku tidak bisa melihat Master Bintang Guntur Besar. Aku tidak melihatnya. Banyak kekuatan yang tahu seketika, dan beberapa kekuatan segera mengetahui bahwa alam semesta kecil Bintang Guntur Besar telah runtuh. Semua barang berharga itu akan menjadi tak bertuan. Banyak Master Alam Semesta dan bahkan Master tertinggi alam semesta pergi ke sana. Mereka semua berpikir bahwa bahkan Luo Feng tidak benar-benar berharap untuk menang, jadi manusia tidak akan mengatur siapapun di luar dunia miniatur dari Master Bintang Guntur Besar. Sementara itu udara tak berujung meresap. Piramida hitam itu mengambang. Di dalamnya, Master Kegelapan yang menatap miniatur raksasa di kejauhan. Tiba-tiba, sebuah email dikirim kepadanya melalui alam semesta virtual. Hanya ada 6 kata dalam email, Guntur Besar sudah mati. Saatnya sekarang mulai mengumpulkan. Master Kegelapan membuka matanya lebar-lebar dan linglung selama 3 detik. Kemudian dia berteriak, dia benar-benar membunuh Master tertinggi alam semesta. Keponakan aku ini sangat mengesankan. Hahaha, alam semesta kecil yang runtuh, aku datang. Ucap Master Kegelapan. Master Kegelapan terbang menuju alam semesta miniatur di menara penjara hitam. Ketika dia mendekati, dia melihat bahwa permukaan alam semesta kecil sudah mulai retak. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
Kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.